Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru katanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya bagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang ke dalam dunia tentu dengan suatu misi menyelamatkan manusia ya. Jadi dia menyampaikan apa yang menjadi kehendak Bapa. Firman yang disampaikannya itu adalah kehendak Bapa. Oleh karena itu, firman yang disampaikan oleh Yesus atau ajaran yang disampaikan oleh Yesus itu sebenarnya menjadi sebuah jalan ya, kebenaran dan hidup ya bagi orang yang percaya. Dan Yesus dalam posisi ini dia mengatakan bahwa aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang ya, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Terang itu mungkin dipahami di sini ya. Yesus menyampaikan apa yang tidak dipahami oleh manusia tentang kebenaran, atau apa yang menjadi kehendak Allah untuk dilakukan manusia. Dan syaratnya di sini adalah percaya. Jadi setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi kalau orang itu percaya kepada Yesus, sudah pasti dia akan keluar dari kegelapan atau cara berpikirnya yang lama, kebiasaan-kebiasaan lamanya. Dia keluar dari situ menuju terang, dituntun oleh terang itu kepada suatu kehidupan yang baru, di mana dikatakan tadi oleh Yesus mereka keluar dari kegelapan itu menuju hidup abadi, atau mereka diselamatkan. Dan Yesus menyampaikan ajarannya itu ternyata tidak semua orang menerimanya. Ada juga yang menolak perkataan, sehingga dipahami di sini mereka belum keluar dari kegelapan itu. Mereka masih tetap tinggal dalam kegelapan itu. Tetapi orang-orang itu yang tidak menerima perkataan Yesus, mereka telah menghakimi dirinya sendiri. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Artinya orang yang tidak menerima terang itu, tidak percaya kepada terang itu, tentu mereka tidak akan keluar dari kegelapan. Mereka tetap dituntun oleh kegelapan. Mereka belum menemukan suatu titik yang
memungkinkan mereka untuk berjalan ya dalam kehendak yang ilahi ya, menuju suatu tujuan yaitu hidup abadi. Ya, mereka tetap berada dalam kegelapan itu. Mereka belum menemukan jalan kebenaran dan hidup ya, menuju suatu tanah air yang abadi. Jadi teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dalam hal ini ya Yesus menyampaikan itu ya bukan atas dasarnya sendiri, bukan atas dasar kehendak sendiri, tetapi Bapa lah. Bapa dan Yesus adalah satu. Jadi dalam posisi itu, Yesus itu menyampaikan apa yang didengar dari Bapanya, atau menyampaikan yang tidak tersampaikan oleh Bapanya. Yesus yang menyampaikan itu secara langsung pada dunia. Dikatakan dari Yesus ya bahwa perkataannya itulah perkataan benar, perkataan hidup yang kekal. Atau perintahnya itulah perintah hidup yang kekal. Ya, sebab perintah itu ya datang dari sumber kita, datang dari Allah kita yang menciptakan kita. Jadi ketika dia menyampaikan firman itu kepada kita, itu artinya bahwa itulah yang seharusnya kita lakukan selama hidup di dunia ini untuk setidaknya kita kembali kepadanya. Ya, tentu dalam hal ini ya, firman yang diajarkan oleh Yesus itu adalah ajaran-ajarannya, kata-katanya, kasih, ya, hukum kasih yang disampaikan Yesus, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tidak hanya kita berkutat pada konsep kasih. Kalau berkutat dalam konsep kasih sama hal bohong, tapi juga mewujudkan kasih itu dalam kehidupan nyata. Jadi teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dalam posisi ini Tuhan hendak juga mengatakan bahwa Allah yang menyampaikan ini atau Bapa yang menyampaikan ini melalui diri saya tidak hanya sebuah kata-kata tok, tetapi juga diwujudkan, dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Nah, disitulah makna dari perkataan-perkataan itu. Dan Yesus sendiri sebagai sabda Allah yang menjelma itu, dia tidak hanya berkata-kata tentang Allah, dia tidak mengajar tentang kasih, tidak hanya mengajar, tapi dia mempraktekkan itu dalam hidupnya. Bagaimana dia mengasihi orang miskin, bagaimana dia mengasihi orang sakit, mengasihi orang lapar, mengasihi mereka yang bersedih, dan pada akhirnya mengorbankan dirinya, mengasihi semua manusia. Dia rela wafat di salib hanya untuk menyelamatkan kita, menyiapkan ruang keselamatan untuk manusia. Jadi di situ ya, Yesus menunjukkan bahwa tidak hanya sebuah kata-kata, tidak hanya sebuah konsep yang perlu tercerna oleh otakmu, oleh dirimu, tetapi perwujudannya itu juga menjadi poin penting. Berdoa dan bekerja. Berdoa dalam arti ini ya, memahami apa yang diajarkan oleh Yesus ya, ajaran-ajaran gereja, lalu kemudian mengupasnya itu dan memprakteknya dalam karya, dalam hidup, baik dalam konteks keluarga, konteks masyarakat maupun konteks kita bekerja. Sehingga dokumen-dokumen gereja atau seruan-seruan bapak-bapak suci, bapak-bapak paus, bapak uskup, para pastor gereja ya, itu semua adalah suatu bentuk seruan gereja untuk dilakukan oleh umat beriman dalam kehidupan, baik dalam konteks keluarga, dalam konteks lingkungan, dalam konteks kerja, dalam konteks hidup bermasyarakat, dalam konteks hidup perbedaan dan sebagainya. Bagaimana gereja mengarahkan kita, sikap kita ke sana, apa yang mesti kita lakukan. Dan disitulah kita kemudian bertindak ya, sebagai nabi, mewartakan kebenaran secara nyata dalam kehidupan tadi, dalam konteks-konteks tadi. Sehingga demikian firman itu berbuah ya. Nah, kamu percaya tidak hanya dalam kata-kata saja, tapi juga mewujudkan kepercayaanmu itu dalam kehidupan nyata. Jadi orang-orang seperti itulah yang kemudian nantinya akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, teman-teman saudara-saudari yang terkasih,
Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.